berinisiatif tuh untuk ngecamp di pos 4 Samarantu. Pada saat itu tuh tidak ada kejadian apa-apa gitu yang saya rasakan. Saat mereka mulai mendirikan tenda, ini ada kejadian, ada seseorang, nggak tahu orang atau apa, yang mukanya tuh datar gitu tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba datang, duduk, lalu pergi lagi. Di pos 1 itu banyak pendaki yang berlalu lalang gitu, ada yang turun, ada yang ke atas. Setelah Bang Andri ini masuk ke gerbang Pohon Pinus itu, Bang Andri ini menengok ke belakang. Itu sama sekali nggak ada orang sama sekali. Padahal sebelumnya itu banyak orang di pos 1 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Dul Algifari. Dan pada kesempatan kali ini gue coba akan menceritakan tentang pendakian mistis di mana di salah satu gunung, yaitu Gunung Slamet, di mana ada 2 orang pendaki yang mendaki ke Gunung Slamet ini terjebak di desa gaib. Bahkan di desa tersebut banyak sekali para pendaki yang terjebak di dalamnya dan tidak bisa balik lagi ke dunia nyata. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran dengan ceritanya, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gelap Malam Story. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah selama ini mensupport channel Gelap Malam Story. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi di sini ada 2 pendaki dari Jakarta yang ingin mendaki ke Gunung Slamet. Nah, pendaki ini kita sebut saja namanya Bang Andri dan Ilham. Bang Andri ini sama Ilham ini berangkat dari Jakarta menuju ke Purwokerto. Setelah nyampainya di Purwokerto, mereka melakukan perjalanan lagi dengan mobil elep menuju Desa Bambangan. Setibanya mereka nyampe di sana, karena mereka berdua dari Jakarta, nggak ada teman gitu. Mereka ini mencari rombongan lain nih. Jadi biar mereka tuh menuju ke puncak Gunung Slamet ini nggak berdua. Kebetulan di situ banyak pendaki yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Akhirnya mereka pun berangkat nih jam 2 siang untuk mendaki Gunung Slamet. Dari pos 1 perjalanan baik-baik saja sampai pos 2 sampai pos 3. Singkat cerita, mereka pun sampailah di pos 4. Pos 4 ini ya menurut mitosnya gitu kan, di Gunung Slamet ini kan pos 4 itu Samarantu. Samarantu ini terkenal kemistisannya gitu. Bahkan banyak dari pendaki dan orang-orang base camp untuk mengupayakan pendaki itu jangan sampai ngecamp di pos 4 ini di Samarantu. Singkat cerita, karena Bang Andri dan Ilham ini sudah merasa kelelahan dan kebetulan juga pada saat itu sudah hampir malam, bisa dikatakan tuh udah ngelewatin maghrib lah. Rombongan yang lain tuh yang 8 orang ini yang barengan sama Bang Ilham dan Bang Andri ini sudah jalan duluan ke atas.
tinggal Bang Andri sama Ilham ini berinisiatif tuh untuk ngecamp di pos 4 di Samarantu. Pada saat itu tuh tidak ada kejadian apa-apa gitu yang saya rasakan. Saat mereka mulai mendirikan tenda, ini ada kejadian, ada seseorang, nggak tahu orang atau apa, yang mukanya tuh datar itu tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba datang, duduk, lalu pergi lagi. Kejadian ini sampai 3 kali berturut-turut. Tapi karena Andri dan Ilham ini niatnya baik ya kan, ya orang itu tuh diabain aja gitu. Nah, pada malam harinya mereka pun tidak merasakan sesuatu yang aneh gitu di Samarantu ini gitu. Singkat cerita, jam 1 malam Bang Andri dan Ilham ini membereskan tenda nih. Mereka berangkat untuk summit ke arah puncak Gunung Slamet. Setibanya mereka di puncak Gunung Slamet itu pukul 5 lah, kurang lebih pukul 5. Ya seperti biasa lah, namanya pendaki setelah sampai puncak kan menikmati matahari terbit, sunrise, dan berfoto-foto lah selayaknya pendaki pada umumnya gitu. Dan pada akhirnya mereka pun untuk memutuskan untuk turun ke base camp. Setelah mereka turun, pos 4, pos 3, pos 2, dan pos 1, nah si Ilham ini udah merasa nggak enak perutnya nih, kayak seolah tuh mules gitu, mual. Dan memutuskan untuk buru-buru untuk ke base camp. Karena si Bang Andri ini pengen menikmati pemandangan, kan kalau di pos 1 itu hutan pinus gitu kan, hutan pinus. Ada kejadian yang Bang Andri rasakan pada saat itu, ada pohon pinus itu menyerupai gerbang. 4 pohon lah, 4 pohon itu menyerupai gerbang. Nah, Bang Andri ini udah mulai masuk ke arah kiri nih, arah kiri. Setelah masuk ke gerbang pohon pinus itu, yang dirasakan Bang Andri itu suasana sangat senyap. Sebelumnya tuh di pos 1 itu banyak pendaki yang berlalu lalang gitu, ada yang turun, ada yang ke atas. Setelah Bang Andri ini masuk ke gerbang pohon pinus itu, Bang Andri ini menengok ke belakang. Itu sama sekali nggak ada orang sama sekali. Padahal sebelumnya itu banyak orang di pos 1 itu. Dan Bang Andri ini berusaha untuk masuk terus ke dalam. Masuk ke dalam, dan Bang Andri ini menemukan 2 rumah, kiri dan kanan. Dan situ ada perempuan, sosok ibu-ibu lah, dengan pakaian zaman dulu gitu, sedang menampi beras. Ya selayaknya orang bertamu ke kampung orang gitu kan, Bang Andri ini bertanya gitu kepada ibu-ibu tersebut, "Assalamualaikum Bu, numpang tanya Bu, kalau boleh tahu arah base camp ke arah mana ya?" Nah si ibu-ibu ini, Bang Andri ini bertanya kepada si ibu-ibu tersebut. Si ibu-ibu ini cuma senyum aja gitu, nggak menjawab salam dari Bang Andri. Akhirnya Bang Andri ini melanjutkan perjalanan lagi tuh ke depan. Nah Bang Andri menemukan sawah. Nggak lama dari sawah tersebut, Bang Andri melihat keramaian. Bisa dikatakan itu pasar gitu. Banyak orang transaksi jual beli di situ. Mereka ini ada yang jual sayur, ada yang dagang ikan, ya selayaknya pasar pada umumnya lah. Saking banyaknya orang di situ, tapi orang di situ tuh nggak apa sih, cuek aja gitu sama Bang Andri. Kayaknya seolah tuh Bang Andri tuh nggak dianggap tuh di situ. Bang Andri akhirnya bertanya lagi kepada orang yang beli di pasar tersebut, "Pak, misi Pak, kalau ke arah base camp ke arah mana ya?" Dan lagi-lagi Bang Andri ini dicuekin, nggak dijawab sama sekali pertanyaan dari Bang Andri tersebut. Orang itu cuma senyum aja gitu.
Dan gak lama kemudian, ketika Bang Andri ini menengok ke belakang, ada bapak-bapak, umurnya itu ya separuh baya lah, sekitar 50 tahun ke atas. Dan bapak-bapak itu bertanya, "Sampean mau kemana, Mas?" Lalu Bang Andri menjawab, "Pak, kalau boleh tahu base camp Bambangan ke arah mana ya?" Nah, si bapak-bapak tersebut tuh menjawab, "Sampean salah jalan, Mas. Kalau sampean mau ke base camp, harusnya si Mas tadi belok ke kanan, jangan ke kiri." Terus gimana, Pak? "Ya udah, sampean lurus saja. Kalau sampean balik lagi ke belakang, sampean nggak bakal ketemu. Udah lurus aja." "Berapa lama, Pak?" "Ya paling sekitar 1 jam." Nah, akhirnya Bang Andri ini berjalan lagi nih ke depan. Berjalan ke depan sekitar 1 jam. Selama perjalanan itu menemukan perkampungan yang sama, 2 rumah di kiri dan kanan. Dan di situ Bang Andri menemukan sosok ibu-ibu tadi yang sedang menampi beras. Karena yang kejadian pertama ini nggak dijawab kan, akhirnya Bang Andri cuekin aja tuh jalan ke depan. Sama, Bang Andri ini menemukan sawah. Sawah, nggak lama ada pasar. Bang Andri di pasar yang kedua ini, pasar sama. Jadi kampung yang sama, rumah yang sama, dengan pasar yang sama. Bang Andri mau memperhatikan nih gerak-gerik orang yang ada di pasar tersebut. Nah, pada saat itu ada orang yang transaksi jual beli barang, ngeluarin duit, bayar, pergi. Nggak lama begitu lagi, kayak seolah-olah tuh di apa ya, kayak pengulangan lah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Bang Andri ini sudah punya pikiran nih, jangan-jangan di belakang gua ada bapak-bapak lagi nih yang nanya gua. Nah, setelah Bang Andri nengok belakang, si bapak-bapak yang tadi yang awal itu nggak ada. Nah, ketika Bang Andri balik badan ke depan, Bang Andri menemukan si bapak-bapak yang tadi. "Sampean mau kemana, Mas?" "Pak, saya mau ke desa Bambangan. Arah base camp sebelah mana ya, Pak?" "Sampean salah jalan, Mas. Kalau sampean mau ke desa Bambangan, ke base camp, harusnya Mas tadi belok kanan, bukan belok kiri." "Terus saya gimana, Pak?" "Ya sampean lurus aja ke depan. Kalau si Mas balik lagi jauh, udah lurus aja ke depan." Nah, akhirnya Bang Andri ini ke depan lagi nih jalan. Setelah perjalanan 1 jam, Bang Andri ini menemukan kampung yang sama lagi. Jadi 1, 2, 3 menemukan kampung yang sama dengan gerak-gerik manusia yang sama, nggak ada bedanya. Dan situ Bang Andri memperhatikan aja orang yang ada di situ. Orang nih jual apaan sih? Ya kayak transaksi di pasar lah, jual beli segala macam gitu, sayuran, ikan. Bang Andri ini udah merasa lelah gitu kan. Dan akhirnya Bang Andri ini menemukan si bapak-bapak yang tadi. "Sampean mau kemana, Mas?" "Saya lelah, Pak. Saya pengen istirahat." Nah, si bapak tersebut tuh menawarkan, "Ya udah, kalau sampean lelah, ya udah nginep di rumah bapak aja." Akhirnya Bang Andri ini diajaklah ke rumah si bapak tersebut. Rumah si bapak ini bentuknya kayak rumah zaman dulu, masih bilik, dan atasnya itu, atapnya itu masih semacam kayak ijuk gitu, kayak perkampungan zaman dulu lah. Dan situ tuh banyak anak-anak kecil yang pada main naik sepeda segala macam, ya selayaknya perkampungan lah gitu. Nah, di situ Bang Andri bertanya lagi, "Pak, saya pengen pulang ke base camp." "Ya sudah, istirahat dulu aja. Besok saya anter." Ucap-ucap ucapan si bapak tersebut. Singkat cerita, malam Bang Andri ini coba untuk menengok keluar.
pengen tahu ya kan keadaan di luar rumah si bapak ini seperti apa sih. Nah ketika Bang Andri pengen berjalan keluar, nah Bang Andri ditegur nih sama sosok ibu-ibu, tapi nggak ada wujudnya gitu. Ya sudah Mas, nurut aja, jangan keluar. Sampean kan di sini orang baru, nurut aja Mas. Oh iya Bu. Akhirnya Bang Andri ini masuk ke dalam lagi. Singkat cerita, pas besok paginya, Bang Andri ditanya, sampean mau pulang Mas? Iya Pak, saya mau pulang. Ya udah, siap-siap. Setelah Bang Andri siap-siap, Bang Andri diantar nih, berjalan ke desa yang satunya lagi dengan orang yang sama. Jadi si bapak ini kayak kembar gitu, kayak kembar. Jadi si bapak yang A ini menyerahkan kepada si bapak yang A juga gitu, sama orangnya. Nah di situ setelah Bang Andri nyampe ke rumah si bapak tersebut, Bang Andri ini menemukan 3 pendaki. Ditanyalah sama Bang Andri, Mas, sampean ngapain sini? Ya saya di sini aja, saya sudah lama di sini. Ya bisa dikatakan nih orang yang pendaki 3 ini sudah lama berada di perkampungan gaib itu gitu. Apa kalian nggak mau pulang? Ya saya pulang dan saya balik lagi ke sini. Nah si bapak ini mempunyai 2 orang anak, 2 perempuan dan 1 istri. Tanya tuh sama Bang Andri si pendaki ini, sudah berapa lama Mas di sini? Ya sekitar 5 tahun lah Mas. Bang Andri kaget tuh setelah pendaki itu menjawab 5 tahun. Kenapa mereka udah ngomong, pendaki ini ngomong 5 tahun? Karena mereka tuh punya apa ya, kayak buku inilah, memo gitu. Sampai kertas itu habis, tulisannya sampai tinta itu habis, dan pendaki itu menulis di bilik. Lama juga nih. Kenapa nih pendaki ini nggak bisa pulang ke dunia nyata gitu? Nah setelah pendaki ini tidur, Bang Andri ini ngajak ngobrol si bapak-bapak yang punya rumah itu tuh gitu. Pak, saya pengen pulang Pak ke base camp Bambangan. Ya sudah, sabar, besok pagi bapak antar. Singkat cerita Bang Andri tidur. Pas besok paginya si bapak ini ke ladang. Ditanyalah sama si Bang Andri ini istrinya, Bu, kalau boleh tahu bapak kemana ya? Katanya mau ngantar saya pulang. Oh bapak sedang ke ladang Mas. Ya udah sabar aja, tunggu dulu, ntar bapak juga pulang. Nah sekitar pukul jam 2-an itu si bapak ini pulang. Ditanya lagi Bang Andri, jadi Mas pulang? Jadi Pak. Ya udah siap-siap. Setelah Bang Andri siap-siap, Bang Andri ikut lagi nih sama si bapak itu. Nah sebelumnya pendaki yang 3 ini diajak tuh sama Bang Andri, Mas sampean nggak ikut pulang? Ayo pulang Mas. Ya sudah Mas, sampean aja, saya betah di sini. Bisa dikatakan tuh pendaki yang 3 ini tuh sudah merasa lelah gitu. Mereka 3 pendaki ini sudah merasa mencoba untuk keluar dari permukiman kampung tersebut dan tidak bisa gitu. Kayaknya ada sesuatu kesalahan yang mereka alami gitu. Akhirnya Bang Andri itu diantar sama si bapak tersebut ke perkampungan yang sama dengan orang yang sama. Setelah di perkampungan yang ketiga ini, Bang Andri ini menemukan 1 pendaki. Yang 2 pendakinya itu nggak ada. Nah Bang Andri ini bertanya nih kepada si bapak yang punya rumah itu, Pak, tadi di perkampungan yang kedua itu saya ngeliat ada 3 pendaki. Nah ini tinggal 1 pendaki, yang 2 lagi kemana Pak? Mereka sudah pulang Mas. Si bapak itu menjawab seperti itu. Oh. Ditanya lagi kan sama si Bang Andri, Mas sampean sini sudah berapa lama?
udah 15 tahun mas, 15 tahun. Sedangkan waktu di perkampungan yang kedua ini mereka cuma bilang 5 tahun. Tapi setelah di kampung ketiga ini mereka menjawab 15 tahun. Nah Bang Andri ini semakin bingung gitu dengan pertanyaan pendaki tersebut. Akhirnya pendaki ini nih yang satu orang ini diajak ngobrol. Kenapa mas sampean bisa berlama-lama di kampung ini? Apa sampean nggak mau pulang? Saya sudah berusaha untuk pulang, tapi tetap aja saya balik lagi ke rumah ini lagi gitu. Seolah-olah tuh emang nggak bisa pulang gitu. Dan pada saat itu Bang Andri coba untuk ngobrol nih sama si bapak yang punya rumah. Pak, kalau boleh tahu, kenapa 3 pendaki ini nggak bisa pulang Pak? Karena mereka melakukan kesalahan di Gunung Slamet. Apa kesalahannya Pak? Kalau boleh saya tahu. Mereka berbuat yang tidak-tidak dan mempunyai niat yang jelek selama mendaki di Gunung Slamet ini. Jadi mereka ini menjadi penghuni kampung Rauh. Jadi perkampungan itu namanya kampung Rauh. Rauh itu apa Pak? Rauh itu datang. Kalau Bapak nama siapa? Rauh. Jadi semua tuh yang ada di situ tuh kampung Rauh, Bapak Rauh. Nah Bang Andri ini semakin bingung. Akhirnya Bang Andri ini coba berkomunikasi lagi sama si Bapak. Pak, bisa nggak Pak? Saya besok diantar pulang Pak. Bisa nak, karena kamu tuh orangnya tulus, ikhlas, dan tidak punya niatan yang macam-macam selama mendaki gunung ini. Nah singkat cerita, Bang Andri besok paginya itu diantar lagi sama si bapak tersebut untuk pulang. Pas diantar pulang itu selama perjalanan, nah Bang Andri menemukan sawah. Benar, setelah sebenarnya kan dari pos 1 itu kan dari hutan pinus, nggak lama kan persawahan, baru base camp dan rumah penduduk lainnya. Nah Bang Andri itu, wah bener nih, udah sampai kan, udah sampai sawah. Dan bapak itu tuh mengucapkan gitu, lain waktu main ke kampung ini lagi nak. Kamu saya terima dengan baik di kampung ini. Iya Pak, kapan-kapan saya akan main ke kampung ini lagi. Dan pada saat itu Bang Andri mulai berjalan menelusuri sawah dan sampai di base camp Bambangan. Setelah di base camp, Bang Andri menemui Ilham. Nah si Ilham ini nanya Bang Andri, lu mana aja? Kok lama banget sih? Emang lu nungguin gue udah berapa lama? 1 jam. 1 jam. Sedangkan si Bang Andri ini di desa tersebut itu sudah 3 hari. 3 hari 3 malam. Ternyata di dunia nyata itu baru 1 jam. Ternyata dimensi nyata dan dimensi gaib itu berbeda gitu. Dan pada saat itu Bang Andri dan Ilham memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Setibanya di terminal Purwokerto, ada nih salah satu calo yang menyerupai si bapak-bapak yang berada di perkampungan gaib itu, yang Bang Andri ini nginep gitu. Nah si bapak-bapak itu ngomong, katanya betah, kok mau pulang sih? Nah Bang Andri ini punya niatan lagi nih untuk balik lagi ke desa tersebut. Ya mungkin lain waktu lah gue sambung lagi ceritanya gitu. Jadi dari pengalaman cerita ini tuh, setiap kita mendaki gunung, jadi kita nih jangan sampai punya niatan yang jelek lah. Jangan sampai kita mengotori hal-hal yang buruk di gunung tersebut. Mungkin itu aja sih cerita yang bisa gue bagikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.